lagi di I want you. Opening Will. Balik lagi di Sek Podcast episode ke 5 kan? Keborin so. Episode ke 5. Number 5. Lucu ya. Iya, pada episode ke-5 kita akan membahas sebuah topik yang agak sensitif di Indonesia. Yaitu Pantaskah kita menjadi ateis? bukan. Emang gitu? Enggak ya udah kalau bukan. Kita harus menjadi ateis. Ya udah kalau bukan gitu juga. Ateis itu bagus. Atau tidak? Cakep itu opening cakep udah. Disambung aja. Udah. Ateis bagus atau tidak? Enggak, ateis itu Nggak, untuk daripada kita ngobrol ngalur tidur, kita sudah menampilkan suatu sosok yang ateis, Jaden. Ya, siapa namanya ateis ya? Siapa namanya? Sini ya. Narasumber ateis kita. Narasumber ateis. Dia sudah pengaruh ateis dari kecil ya. Emang iya? Iya dari kecil ya. Dari kecil. Aku percaya Yesus. Tadi malu ateis. Dipanggil. Ateis. Susah loh. Kenapa pas di kamera tiba-tiba lu muka lu gua dia bangsat. Kan lu kalau wihara aku percaya Buddha. Susah, jangan. Udah. Lu jujur aja udah sebutin lu kenapa lu memilih menjadi ateis daripada memilih menjadi agama lu sendiri? Apaan sih? Itu Enggak, gua persulit. Permudah dong bangsat. mendingan gua dong. Kenapa lu milih ateis daripada lu nggak jadi ateis? Wait a minute. Bener dong. Apa sih lu? Bener dong. Kenapa lu jadi manusia daripada tidak jadi manusia? Dia ngeganggu bangsat, jangan we anjing. Udah jangan kesusah Nah, gini. iya. Orang dengan bisa pakai acik cuma dengan tuh. Jangan Lu bangsat lu emang jangan. lu. Lu menghancurkan lu ya. Jadi bener pertanyaan gua. Apa? Kenapa lu memilih ateis daripada lu tidak menjadi ateis? Kenapa? Kok gua? Kenapa coba dari sisi pandang lu? Oke, tiba-tiba gue berubah. Tiba-tiba gue yang jadi ateis. Enggak. Gue pengen nanya sama lu nih. Kenapa lu dari umur berapa menjadi itu orang itu? KTP gue masih Katolik. Iya, gue tahu. Soalnya nggak ada pilihan ateis kan. Tidak mungkin ditanya. Gue pengen Maksudnya apa nih begini? ngomong, tapi takut. Ntar gak keedit. Gue takut. Jadi gue pengen. Nggak, udah keluarin aja. Kenapa lu memilih menjadi sesosok ateis daripada memiliki agama lu yang udah Katolik? Kan lu enak ya? Nggak, maksudnya kan enak ya udah pegangan. Kalau gue susah ke atas. Kalau lagi senang Agama mana yang susah ke bawah? enggak, ya makanya. Nah, dia kan tidak memilih, dia kalau susah tetap stay. Berarti dia kalau susah nggak bisa doa ya? Iya, Pusing doanya kemana? cari buku teori Darwin. menghilangi Jawab stres. dulu. Nah, iya, Apa jawab. hubungannya? Aduh, panjang banget tadi gua ngomong. Kenapa lu milih ateis daripada tidak menjadi ateis? Enggak, sejak kapan lo memilih untuk menjadi ateis? Sejak Keteng mic-nya ke muka lu anjing. SMP kelas 3. 2. Enggak, masih gereja bareng gua. Kedok doang itu. Oh, dia bisa ketemu Mon. Aduh, gak salah yang nonton. Enggak ada yang kenal. Cewek gue kenal. Ya itu masalah lu. Enggak. Belum ada cewek lu mah di hidup lu waktu itu. Iya benar. Belum ada cewek gua di hidup gua. Iya emang. Sampai sekarang juga belum ada. Belum ada. Karena cewek gue baru SMA ya. Kenapa sih Per lu pengen pilih jadi ateis? Kok kayak pertanyaan orang TV. Iya ya. Kenapa Tot penjadi ateis Tot? Karena
ateis tuh logika banget. Hmm. Gue barang. Logika banget. Enggak ini serius. Serius, kenapa? Deketin. Iya, dia. Tahu Pintar dia. Iya sih. awalnya tuh gua tuh tiap hari gereja, tiap minggu gereja sama bocah kontol ini. Nah, Sama gua enggak. Kakak bilang lu tuh ateis, tapi ateis pasis lu. Enggak. Pasis udah dengerin dia ngomong dulu. Dia ateis aktif lu pasif. Udah dengerin dia ngomong dulu. Tadi itu masalah ntar aja ya. Lanjut tuh. Gua tiap minggu ke gereja, ya kan ujian-ujian kita gereja Ya. kan. Ujiannya gereja. Tapi mulai ke SMP 3 gua udah mulai malas-malas ke gereja kan. Nah, soalnya gue sama cewek gue udah sama kalian. Ya itu juga jadi faktor. Tapi faktor yang paling ini itu karena ada seseorang. Wih, something. Baru tahu gue alasan seseorang. Kenapa? Ada seseorang. Kayak gue Gedein suara. nggak jadi deh, kayak gue tahu. Kayak gue tahu nggak jadi deh. Gak apa-apa kan nih, Ya, orang-orang terus- belum tahu. Inisialnya emang apa? D. Nah, Orang-orang belum tahu, orang-orang belum tahu. ada seseorang. Yuki kan. Ya. Udah diam. Jadi ada seseorang yang gue pikir kok ngomongin Tuhan mulu. Dadi itu. Enggak, Pak. Engkau gue. Lanjut. Tuhan mulu. Ngomong Tuhan mulu, tapi ternyata kelakuannya nggak mencerminkan itu gitu. Maksud gue dengan kayak gue nih, gue udah nggak pernah gereja, bukan udah nggak pernah gereja, maksud gue gereja tuh baik. Gereja tuh kalau pada percaya sama agama masing-masing itu bagus kalau bisa buat baik. Cuman kalau gue pengen standing by myself gitu ya. Standing by myself, ya, oke. Standing by myself, kalau gue tanpa agama bisa baik. Iya. Emang itu orang ngakuin apa ke lu sampai lu bilang dia tidak melakukan yang baik pada Dia orang Tuhan? merubah lu sampai begitu dong. Yang dilakukan tuh sebenarnya mengubah orang supaya jalannya lebih benar. Tujuan dia kan Iya, semuanya. bener emang jadi bener emang orang itu. Ya, Gembala. Tapi sayangnya dua orang ini saking benernya Kedua. sampai nggak ada logika lagi. Ada dua. Ini lagi siapa? Inisialnya I sama inisialnya A. IA ya, berarti ya manggil dia IA yang membuat lu tidak. Gua awalnya sama si A ini akrab banget. Gua tiap hari main Soul Saver online gitu pada tahu. Soul Saver itu game tahun berapa? Sama main Ninja Saga dulu. Dulu jasa lu kedua banget tuh. Nah, sejak tahu apa? Dia sampai, lu bayangin, dia sampai ganti agama. Hah? Oh. Emang sebelumnya apa? Sebelumnya gue Sekarang jadi? ya Chris. Oke. Nah, maksud gua Lu tau nggak kenapa dia bisa berubah? Tahu, Berpindah, kenapa? tahu gue pernah nanya itu, cuman alasan pribadi nggak mau di-share. Oh iya. Tapi yang pasti apakah merubah agama itu baik? Tidak kan. Ya, Gue nggak pernah ngajak orang ateis. Enggak kan. enggak. Gue selalu bilang yang penting lu hidup baik. Gak, lu mau gereja tiap hari Senin Selasa Rabu Jumat sampai tiap hari juga kalau lu gak baik ya gak baik. Tapi gue setuju sih ya sama statement lu yang bilang mending buat baik. Karena gue sudah melihat fakta aslinya. Iya sama, gue juga setuju. Orang yang fanatik biasanya bangsat. Iya emang. Gue juga setuju. Gue setuju sama statement dia. Kalau nggak setuju, gue nggak temenan sama dia. Oh iya benar. Gue setuju. Enggak, Emang. gue nggak ngerti ya. Maksudnya kenapa orang fanatik tuh rata-rata bangsat. Terus gue mau buat suatu kesimpulan dengan otak gue yang seadanya. Kagak lu riset. Kagak. Oh tidak, bangga lu nggak di riset lu. Nih gue juga ada cerita nih seru nih sebenarnya. Enggak, tadi dulu gue bilang statement gue dulu. Nggak bisa. Statement gue, kenapa orang fanatik itu biasa rata-rata bangsat? Karena apa? Mereka dari awal udah di statement sama pemuka agamanya. Kalau kita nggak usah peduliin masalah manusiawi duniawi, yang penting kita sama bakti. Panggil namanya. Terus Yang itu harus berbakti ya kan? Iya. Itu masalahnya orang-orang kalau udah kena mindset gitu tuh,
Jadi kayak nggak peduli sama orang. Iya emang. yang penting gue berdoa tiap hari. Mau orang benci gue bodo amat, mau orang mati gue bodo amat. Tapi gua berdoa iya. terus. Yang penting gue baca kitab suci. Yang penting gue pokoknya buat diri gue sendiri. Kan itu tapi salah. Ini salah. Salah Iya. dong. Iya, itu tergantung Seharusnya Mending ateis dong. seharusnya dari awal kita diajarkan untuk kita damai, untuk memberi pada sesama, Seperti ateis. seperti seci. Seci gitu komen seci berdari Ada seci. Nggak, jadi intinya mah nggak usah terlalu gimana ya. Jangan terlalu apa berdoanya ke vertikal mulu, ke horizontal juga lihat-lihat orang sekarang. Nah, ya benar. Nih, gue juga ada pengalaman nih, ya. Gue ada pengalaman nih. Sama manusia. Gue ada pengalaman sama cewek gue. Ya. Cewek gue kan ini banget, taat banget ya. Taat banget. Mm-mm. Kristen kan dia kan. Ya, kayaknya sih. Itu kayak Kayaknya sih. Ngomong Kristen kayaknya. Iya sih kayaknya sih. Kristen dia taat banget. Gak pernah miss seminggu pun. Nah itu gue ikut dia berapa kemana tuh? BPM nggak pernah miss. Apa? Berapa BPM nggak pernah miss. Dia gak ngobrol audition. Terus apa tuh? Dia kesel. Gue yang cerita nih kesel banget. Iya, kenapa? Itu apa sih kalau misalnya kita pergi rame-rame ke gereja tuh apa namanya? Retret. Nah, kayak retret lah. Retret. Kita kan Katolik nih, kita bisa ngomong retret. Kalau Kristen gue lupa. Nah, jadi gue sama cewek gue tuh, nah, gue kayak menghormati aja lah dia kan Kristen, gue Katolik. Ya gue ikutin aja lah. Nginep 2 hari ya di daerah Pip. Nah, pas nginep kan pasti beda kamar dong, cewek kan. Oh, Ya, udah kan. pastilah. Nah, Istilahnya nanti. tapi tiap pagi kita rame-rame satu retret tuh keluar buat olahraga pagi gitu. Bukannya doa pagi. Emang ada doa pagi pak, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Serius gua? 5 waktu. Emang kayak gitu. Ini main saham. Waduh. Ya terus. Itu sensor tuh. Iya. Nah jadi udah kan 1 hari berlalu itu udah kayak biasa aja. Nah 2 hari itu cewek gua ini sasarannya ke bawah di tas gua ternyata. Nah kebetulan ada orang di kamar gua kan ada bertiga. Di kamar gua ada bertiga cowok semua. Ini temen satu kamar sama gua ini orang gereja. Gua sampai ngomong cewek gua mau datang mau ambil kabel. Ya udahlah suruh ambil aja. Udah akhirnya ambillah kabel kan. Ada satu iblis datang. Siapa tuh? Ibu-ibu. Waduh. Iblis tuh sebut. Ibu-ibu ini maksudnya dari kegiatan ini juga. Iya. Oh. Malah cuma orang muda. malah dia kalau bisa bilang koordinator. Wow. Nah dia datang dong lihat terus gue diginiin pak gue diginiin hati-hati ada orang ketiga. Setan maksudnya. Nah Kan dia iblis. gua itu cuman diem doang. Ini kisah nyata nih bener nih. Nah, itu gua cuman diem doang. Udah besoknya tuh ada satu. Udah gua ngomongnya langsung dah. Gua ngomong langsung aja bodo amat. Pendeta. Oke. Pendetanya tiba-tiba yang harus set kan kalau di gua nggak tahu ya kalau Katolik gimana kalau Kristen. Gue juga nggak tahu Kristen gimana ya. Gua Katolik juga nggak ngerti. Iya. Tapi yang pasti ada satu tema. Tiap kali Ya, pasti ada. orang khotbah tuh ada satu tema kan. Ya. Tiba-tiba tema tuh berubah. Oh tadi udah dikasih jawab temanya apa gitu. Oh. Tiba-tiba berubah. Terus tau gak berubahnya apa? Apa? Berubahnya tentang suami istri. Suami istri. Kita semua langsung pada kali kok ngomongin bapak suami istri. Gua udah mulai curiga. Ngomongin gua di sini. Padahal cuma ngasih kabel, itu pun di luar kamar pak. Biarpun dalam kamar pun gua ada bertiga. Ngerti gak sih? Enggak tadi dulu. Kalau ngomongin suami istri terus apa hubungannya sama memang suami istri berdua? Nah, kenapa bisa berhubungan? Gua bilang kenapa dia nyangkut pautin sama gua? Dalamnya itu. Nyindir banget. Sampai biasa kalau agama ini itu nyanyi kan. Ini biasa nyanyi kan bisa setengah jam sampai sejam. Ini nyanyi cuma 1 kali. Terus sisanya kalau bisa bilang nyindir gua.
Dia kayak gimana maksudnya? Jangan berzina gitu. Ya sedih kayak gitu, verbal banget, benar-benar Contoh verbal. dong, contoh. Contoh gue gak tau inget sih, tapi pasti ada kayak gini yang gue inget sampai gue benci banget sama orang itu. Soalnya dia dulu ya, nih gue inget banget ini orang cerita gini pas gue masih wih keren banget nih orang nih, biarpun gue beda agama tapi gue wih keren banget, langsung gak respect gue. Dia kan dulu cerita gini, si orang ini, si pendeta ini, gue dulu nih hamil 2 nikah, bla 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 segala macam. Apa? Dia hamil 2 nikah. Oh. Pendeta cowok, maksudnya dia hamil cewek, 2 cewek, broken home segala macam. Tapi akhirnya dia bangkit dengan adanya Kita video kita satu itu tahu udah biar ya kita itulah orang Paimon apa kita nggak tahu. Nggak, semuanya mukanya gitu tapi nggak ada suara udah. itu. Nah, Iya. udah. Nah, pokoknya gue langsung to the point aja, langsung ke gue. Dia nyindir gue gini. Gue inget banget beberapa kata lah dari dia, beberapa kalimat lah malah. Dia ngomong gini, saya tuh dulu pernah broken home, saya juga pernah ini apa itu? Hancur, Bukan hancur, apa namanya? depresi, Nakal. Ya pernah bukan nakal lah, dulu Narkoba. pernah hamilin anak orang. Pernah ngewe. Gua nggak mau, dia sampai nunjuk pak, dia sampai nunjuk ke kita. Gua nggak mau di antara kalian yang nasib sama seperti gua. baik dong berarti orangnya. Baik. Iya dong. Baik. Tidak mungkin orangnya jahat. Udah, gua nggak masalahin. Udah, Heeh. khotbahnya tetap gitu terus. Gua tetap curiga ya. Maksud gua, kok tiba berubah dan ini gua malam ya. Lu tau nggak? Kayak satpol pp grebek dua muda mudi tau lu? FBI freeze. Nih, gua tapi biarpun bukan grebek, kayak cuma sendirian aja, satu orang nih sendirian nganterin gua, kayak camain gua. Selalu begitu ya. Dia ngomong gini ke gua, satu orang nih, tapi bukan yang penceramah tadi, bukan. Yang bukan pendeta tadi, dia ngomong gini. Kita masih muda. Gua kan itu masih bayi-bayi aja ya. Gua langsung panas, gua langsung ngomong gini. Wetot. Buset. Iya, gue kan Ada totnya itu. Iya, serius. Buset. Serius gua enggak bohong. Oke. Wah, coba keton. Oke, lanjut. Iya, kadang gue kesel kan. Ya. Sampai anak kamar gua apa yang ngelarai gitu. Dia bisa dibilang berapa tahun lebih muda dari gua, cuman otaknya lebih sengklek daripada gua. Oh, bocah tengil. Iya, kayak gitu. Terus bang, wetot. Gue bilang, lu punya cewek kagak? Gue bilang, gak usah ini gua. Lu nggak tahu hidup gue kayak gimana? Enggak, gua gak ngomong gitu lah. Oh, Gua malah ngomong gini. Lu urus aja, lu kan gak punya cewek, lu cari cewek, biar bisa ngentot. Gua gitu. Bener. Tapi gue gak setuju statement yang kayak bilang kalau kita nggak boleh begini karena agama. Soalnya kan Harusnya karena ini ya, karena niat ya. iya, maksudnya bukan masalahnya ini. Kan kita kan Katolik Kristen kan nggak usah gibul-gibul kan, itu dari luar negeri barat ya kan. Maksudnya dari dunia barat semua sono kan. Di sono aja pada ngewe-ngewe juga maksudnya kan. Iya. Nah, apalagi kita enggak ya kan. Masalahnya kalau mau dibilang tentang sebelum Beda lu. Iya. Oke. tapi gue nggak tahu nomor berapa sih, itu nomor 7 ya atau apa tuh, jangan buat Jina. Iya. Wah, kalau kita salah bahaya nih ya. Ya Nah, pokoknya adalah Betul. salah satu. Pokoknya ada lah ya, tidak Ada. buat Jina pada sesama manusia atau apa gitu. Nah, Kan Jina itu berarti kalau lu mau, ceweknya nggak mau, lu paksa kan. iya. Iya nggak sih? Iya, kalau ini kan saling mau gitu. Iya, maksudnya mau. tidak ada kerugian kalau emang sampai benar-benar si Peri ada bikin. Tapi emang mungkin tempatnya aja sih nggak pantas gitu kan. Iya. Kayak retret Ma- tiba-tiba lu ngewe ma- kan ma- misalkan. Ya, masalahnya gue cuman ngasih kabel pak, kayak misalnya ini kamar nih. Gue keluar, ini kabel. Jadi Gua orang malah yang takut. judge duluan. Gue malah takut pak, gue malah takut. Kasihnya gue bilang gue pendapat kanan kiri dulu, takutnya orang berprasangka buruk kan. Ternyata ada aja loh. Tapi ya ada satu orang, gue lanjutin. Ada satu orang, ibu-ibu itu ngebela gue banget. Itu ngebela gue banget. Dia bahkan sampai sekarang masih satu gereja sama cewek gue.
Oh, cewek lu masih gereja. Mas, enggak, maksudnya udah enggak gereja di sana lagi, keluar karena ini. Tapi di gereja lain. Berarti emang lingkungan yang itu aja busuk kali. Enggak lingkungan, orangnya sih. Orangnya. Di saat ini orang, maksud gua, wah gila, dia bela gua tanpa lihat, tanpa apa, tapi dia lihat, tapi dia ngomong gini ke ibu yang ngomong gini, awas hati-hati, ada setan, maksudnya ada orang ketiga lah, apa segala macem, dia ngomong gitu. Terus ibu langsung bela gua, tapi dia nggak bela gitu, enggak, tapi dia bela langsung ke ibu lihat dia. Iya, aneh banget sih lah. Maksudnya kan orang cuma ketemu, kenapa langsung dituduh begitu sih? Enggak, kalau orang kalau udah buta mata kayak gitu biasanya. Nih, akhirnya ibu ini ngomong gini, lihat gak? Itu kan laporan ini. Dia bijak banget, dia sampai ngomong gini, gua sampai salut nih, gua masih inget banget dia ngomong gini. Biarpun ini anak nge-seks tuh di dalam kamar, lu nggak boleh kayak gitu. Iya, siapa dia? Punya Malu juga Kata dia memang salah, tapi gue tahu kok cewek dia. Nah, gue baru tahu ternyata dia kenal cewek gue. Oh, jadi ada ininya juga, ada apa sih? Terus sampai dia sampai ngomong gini, coba lihat cek CCTV kita, kalau saya banyak taruhan dia nggak ngapain. Terus yang ibu salahin itu gimana? Nih, gue bukan jahat ya. Nih gue ngomongin kehidupan sekarang deh. Kalau bisa bilang agak broken home, jualan gorengan. Enak nggak? Concern gue malah di situ. Enak nggak? Gorengannya dekat sekolah kita, depan sekolah kita malah. PI atau IMA? PI. Oh. Nah terus ketiga, ternyata anaknya lebih parah gitu. Apa? Lebih parah. Ada kasus-kasus. Ya pastilah, biasa kalau keluarga udah begitu gimana, apalagi dikekang gitu. Justru kan kalau kayak kita gini kan, gua nggak tahu kenapa sih, gua sih mikirnya gini, kalau keluarga gua kayak bebasin buat gini kan, terus ada yang mau ngapa-ngapain, justru gua malah kayak takut sendiri gitu. Kayak gue liat orang merokok nggak berani, liat orang minum gua nggak berani, soalnya tahu itu bahaya gitu. Kalau tiba-tiba misalkan ada orang tua ngelarang gitu, kamu jangan minum ya, kamu jangan rokok ya, Jadi penasaran. jadi penasaran kan, Jadi penasaran. kenapa sih nggak boleh gitu ya. Iya. Jadi kayak apa sih bahayanya, mau coba kayak bahaya banget nih, mau coba sekali sekali jadi pengen terus. Iya. Benar. Sama kayak ini coy, ini gue juga belajar nih di kuliahan nih, ini penting juga nih. Lu anggapannya kayak di Jepang, Pak, lihat gak, Pak, bokep banyak banget, hentai banyak banget, Tapi negaranya maju. enggak, bukan itu yang jadi makna itu, bukan itu. Apa? Tapi lihat deh, angka kelahiran dia rendah terus setiap tahun. Pakai kondom. Enggak pakai kondom. Emang nggak ada asap, makanya dicecer tambah nggak ada asap, nggak dicecer kayak di sini Malah tambah banyak. nah, gitu. Iya emang. Jadi Karena nggak ada akses kemana kok di blok kita harus pakai VPN. iya. Jadi itu tuh kayak kalau semakin dilarang tuh semakin kayak ada rasa penasaran tuh, kenapa sih dilarang gitu. GTA dilarang, bingung. Apa? GTA dilarang, Iya. katanya bisa menyebabkan kekerasan, padahal kan meningkat kekerasannya di dalam GTA dong. Berarti kan nih, gue juga mikir nih, kan rokok di Indonesia masih banyak tuh. Nah, itu bisa banyak karena dilarang sama orang tuanya dari kecil. Iya, banyak orang tua yang larang. Kalau misalnya orang tuanya udah ngasih dari kecil, nggak mungkin sebanyak ini, mungkin ya. Nggak bisa juga ya. Nggak gitu. Tergantung orang ya. Tapi kalau gue sih pribadi gitu, gue malah kalau dilarang gue makin penasaran. Kalau gua sih rokok emang nggak pernah. Ya udah balik ke topik. Jadi alasan lu pengen ateis karena kejadian di Reddit itu. Enggak, bukan karena itu. Gua ikut pas cewek gua ke Rata tuh mah itu udah SMA Iya. SMA 2. Itu mah gua ateis dari SMP. Nah, yang bikin gua ateis tuh sebenarnya bukan karena si D ini. Faktor utamanya itu adalah Mikir. Kalau kata gue nih kayaknya. nih, gua nggak mau kasih tahu. Gue tebak aja, kayaknya lu menghindari orang-orang fake ya, yang menyembah kelihatannya baik tapi sebenarnya dalamnya jahat. Ya itu mah semua orang juga pasti ini nggak sih apa namanya? Apa?
pengen buang gak sih orang kayak gitu? pengen buang. Iya. Enggak Lama juga. pengen dijauhin. Pengen jauhin gitu. Ada orang yang malah ikut sih, biar fake juga, biar kelihatan baik. Enggak, gua mah gak mau nafik. Semua orang pasti pernah fake lah. Iya. Gua pun pernah. Nah, Nah, tapi maksud gua dalam ranah yang apa nih? Pamer-pamer kekayaan. Gitu maksud gua. Nah, maksud gua tes sih karena satu orang. Tapi gua gak mau sebut. Dua orang deh, tapi gua gak sebut. Orang paling deket gua. Tiap hari ketemu. Gua Itu dong. kodenya. Gua dong. Iya. Nih, orang dekat banget sama gua. Itu tapi dia nggak pernah ngomong ke gua kayak lu ateis aja. Nggak pernah. Gua mikir sendiri. Ini orang baik banget maksud gua. Dia kayak kasih orang ojek 20.000 kagak mikir, kasih orang apa gerbang satpam 50.000 kagak mikir. Tapi giliran orang ini ya, tapi gua nggak subjektif lah. Gian ada orang yang ini mah apa kayak nih persepuluhan 20 juta gitu. Nih persepuluhan 10 juta. Tapi lihat ya jual tuh. Cepet banget pak, bayar angkot aja kagak mau kali. Soalnya kalau pas 10-an kan dilihat. ada nama kan. Nah, Nah enggak sih, ada yang enggak ada yang iya. tapi aku justru sih kayak ada pertanyaan lagi di timbul di kepala gue, Per. Apa? Kan lu soalnya ateis karena lu nggak mau jadi kayak fanatik kayak mereka kan Iya. awalnya kan. Iya. Terus kenapa lu nggak masih di Katolik aja tapi ya biasa-biasa aja gitulah ibadahnya, kayak setahun sekali aja datang pas Natal doang. Enggak gitu aja udah, nggak usah jadi pure ateis gitu, jadi pure nggak percaya gitu. Enggak, gua Jadi Katolik KTP dikit-dikit. Katolik KTP iya, gua karena tiap tahun masih nemenin emak gua. Ada tuh emaknya pacar gua pernah bilang ada singkatannya Pasca, Natal apa gitu, ada singkatan. Napas. Napas ya? Apa sih? Natal Pasca. Oh iya, jangan iya kayak mungkin itu sebenarnya. Nah, gue Jumat Agung juga masih datang kan, gue Katolik kan, Jumat Agung, Rabu Abu masih datang, Kamis Putih masih datang. Itu pure gue buat temenin sama gue. Hati mah kagak ada. Tapi lu nggak doa pas itu? Apa? Lu nggak doa pas itu? Gue doa demi emak gue. Kalau gue nggak doa di sono, emak gue selesai sedih kan. Nggak pura-pura aja gitu bagi mata. Soalnya kan kalau doa berarti lu masih percaya Tuhan dong. Oh, maksud lu kayak cuman gini dong? Iya. Iya, gitu aja. emang gue gini doang. Oh. Emang gue gini dong. Maksud gue doa tuh maksudnya ya udah gini. Oh, ya tapi lu nggak ngucap apa-apa dong. Enggak. Ada ngucap kalau misalnya orang-orang pada bilang bapak kami dari surga gitu, karena gue ikut tuh. Ikut asal ngomong aja gitu ya. Ya gitu. Tapi yang pasti gue masih di sini karena ortu lah. jadi lu respect aja ikutin. Kalau misalkan lu udah bebas dari ortu itu dan Enggak, bapak gue bebasin gue kok, gue udah ngomong gue ateis. Oh, udah. tapi kan lu masih nggak enakan kan? Apa? Masih nggak enakan sama mama lu kan? Enggak, bapak gue juga udah biasa aja, cuma gue menghormati aja. Iya, maksudnya kalau misalkan lu udah pisah rumah gitu kan pasti nanti pisah dong. Bisa. Cewek gue kan udah tahu, semua orang udah tahu. Iya, lu juga udah tahu makanya gue undang. Nah gitu dia bagian dari kita anjing. Tapi gue pernah lihat ya di internet atau di mana itu ada loh yang orang ngaku-ngaku ateis itu biar kelihatan edgy, tau nggak? Apa? Sok keren. Oh. Biar kayaknya, gue beda lu, indie lu gue di masyarakat kayaknya gua Beda. aku iya. Nah itu lu gimana tuh kayak gitu? Enggak, sebenarnya yang gue lebih jijik itu bukan orang kayak gitu sih. Kayak Yang gue lebih jijik itu enggak, kalau itu kan buat gaya. Iya. Ya udah, gaya mah nggak ngaruh apa-apa. Heeh. Tapi masalahnya yang bikin ateis jadi buruk tuh apa? Lu coba lihat IG. Gue sampai menelusuri, saking gue niat banget. Gue nelusurin ateis di Indonesia. Kaskus deh. Kebanyakan yang gue lihat dia malah ngeledek agama lain. Betul, itu maksud gue. Bahasa keren dia. Maksud gue ateis. Yaudah gue nggak ngurusin kalian. Tapi kalian juga jangan ngurusin gue gitu. Oh iya, harusnya sih begitu ya. Kenapa jadi ledekin agama lain? Tapi masalahnya Iya, tapi ada yang kayak enggak, karena gini coy. Gue sampai gue belum pernah cerita ke lu pada juga sih. Gue sampai ikut ke community ateis di Asia. banget. itu. Mudah setan tuh. Enggak dong, gue bisa. Jadi pemikiran yang harus dibuka. Ini sebenarnya ini tempat saham, Pak. Oh. Cuman sahamnya ateis gitu. Kalau ateis tuh pikirnya biasa lebih logika banget. Lu mau ngomongin tentang kebaikan tuh nggak ada. Tapi Ngomongin tentang saham. Lu gini, kalau ngomongin saham, biasa ada orang
ih kok lu bantu perusahaan ini sih, kan ini perusahaannya jahat, ada orang kayak gitu loh. Baru denger gue. Lihat perusahaan karena jahat. Ngerti gak sudah? Kalau gua ngomongin perusahaannya nanti deh, abis ini gua cerita. Iya. Ada orang kayak gitu, tapi kalau di community ATS ini itu nggak ada ngomong tentang kebaikan, Yang penting duit, yang penting realistis. betul. Walaupun dia nggak mau ngomongin tentang kebaikan, tapi bukan berarti dia jahat dong. Betul, maksudnya dia tetap bantu, tapi kita nggak perlu ngomongin itu maksudnya. Iya, nggak penting. Nggak penting. Nah masalahnya yang di Indonesia gue nggak tahu kenapa orang tuh di Indonesia tuh pengen banget kayak, oh profil gue ini, profil lu itu, kita semua beda. Iya, tiap hari gue bakal kirim TikTok tentang, tentang kedamaian, kasih gue. Lu kalau ateis ada percaya something gitu gak? Kayak apa yang bakal lu ucapkan pas lu susah gitu kan? Kalau kita susah, Oh iya. Kalau pengen apa ini sering banget ditanya sama cewek gua. Karena cewek gua pengen bangun jadi jalan yang benar katanya. Bagi dia yang benar. Gua selalu ngomong gini, gua kerja, lu doain nanti kerja. Kalau gua sama cewek, kalau misalnya, lah lu nanti ke surga atau ke neraka? Ngapain lu mikirin surga neraka? Lu mikirin terus sekarang ini bisa nggak? kalau lebih duniawi ya. Emang duniawi banget gua. Maksud gua, lu mau mikirin neraka surga, lu daripada lu kayak gitu, lu mending mikirin orang masa susah nggak sekarang? Kita susah nggak? Mikirin dulu kita nih, kita susah atau nggak? Kalau kita udah oke, baru bisa buka usaha, banyak orang itu maksud gua. Ngapain lu mikirin apa surga neraka? Lu buka usahanya udah jadi surga buat lu. Padahal surga neraka juga belum tentu ada. Iya. Betul. Belum tentu ada. Memang. Seperti ini sih, gue dulu pas kecil suka mikir gitu, jajan ini gue sendiri di dunia ini, kalian semua kayak cuma NPC gitu. Terus gue kayak sempat mikir gimana rasanya kalau gue jadi dia gitu ya, kayak gue bisa masuk di badan dia gitu. Terus gue mikir lagi, kalau gue mati gue kayak gimana ya, maksudnya kayak gimana apa yang terjadi sama gue gitu. Gue nggak tahu nih, kayak nggak ada deh data ngomong gini. Tapi gue pernah mikir, kok hewan kan? Dan kita jadi hewan. Nah itu kan ini teori reinkarnasi dari Buddha kan. Gue nggak tahu, gue pikir bener. Tahu dulu, Semua tambah banyak. tahu gue dulu bapak lima, gue kan dia Buddha kan. Setahu gue dia pernah ngomong kalau reinkarnasi manusia jadi binatang. Oh ya, oke. Beli binatang jadi apa ya? Jadi kucing anggora kaya. Iya yang dikatakan. Lu mau digebukin anak-anak depan. Jangan anggora yang jalanan dong, yang di pet shop, yang di cewek-cewek kafe. Lucu ini, mantap jadi kucing ini. Nah, gitu kalau ateis maksud gue mikirnya jangan jahat kayak di sini anjir, di sini jahat mikirnya kayak ngata-ngatain ini. Wah, bahaya nih kalau dia tahu lokasi kita nih yang nonton. Maksud gue ateisnya jahat banget di sini ngata-ngatain ini. Jadi kalau gitu berdua ateis itu baik atau enggak? Tergantung orangnya. Kata gue dulu. Takut disalahgunakan gitu ya. Banyak orang so aja yang gua kadang jijik gitu. Kayak, wow, keren nih gue, ateis gue gitu. Gue masih mending sama orang kayak gitu daripada orang yang jelek-jelekin malah. Yang jelek-jelekin. Yang jelek-jelekin agama lain gitu. Tapi iya, ateis juga begitu ngejelekin agama lain. Ada yang kayak gitu. Iya makanya itu maksud gue mendingan ateis jadi gaya dibanding ateis buat ngapain. Betul. Tidak kan lu ateis buat gaya lu sendiri kan, buat dilihat keren kan. Kalau gue punya ateis tapi diem aja dan sekali tahu ateis. Ya lagi emang ateis kerennya apa? Nggak tahu. Ada orang yang merasa keren indie biar indie, tau nggak sih kayak anak senja gitu. Kayak pas gue tahu ateis juga, oh ya udah. Nah, ada yang orang-orang di sana yang mikirnya, wah gue bakal keren banget sih nih, kayaknya gue terdepan gitu. Logika banget kayak Stephen Hawking gue. Ada yang kayak gitu cok. Kayak Darwin. Iya kayak Darwin. Gila otak gue. Setara Albert Einstein. Tapi ada yang kayak gitu. Tapi kalau emang dilihat, emang banyak orang-orang yang kaya materialistis apa ateis. Cuma jangan lihat itu juga maksud gue. Iya. Dia pinter maksudnya. Ada orang-orang yang ngikutin biar berasa kayak dia. Tapi masanya Padahal Tapi Per, lu tuh sejak kapan sih sadar kalau lu tuh mau menjadi ateis gitu? Atau pas maksudnya kayak bilang ini kan jarang berita tapi dia ngomong ngakuin dia ateis gitu. Atau emang
karena lu jarang-jarang gereja terus lu juga bilang kalau gue menjadi ateis aja atau gimana? Enggak gitu maksud. Dulu gua sampai cari gua ini apa sih? Gua tidak percaya. Oh, pertama lu riset dulu tuh ateis apa? Gua bukan riset ateis, gua riset ini. Gua ngerasain agama gua di mana ya? Akhirnya ketemu kata agnostik. Agnostik kan Pasti itu gua. percaya Tuhan, tapi nggak percaya agama kan? Gua bilang Itu gua. ternyata Lu percaya Tuhan tapi gak percaya agama? Itu gua agnostik. tapi ternyata ateis. Nah tapi dulu tadi gua bilang apa? Awal Ya, maksudnya pas lu sadar lu mau jadi ateis itu. gua sadar tuh pada saat gua ini benar nih. Malah gua sama lu, tapi lu nggak tahu di situ. Gua itu gereja sama lu hujan-hujan kita berempat. Bener berempat atau bertiga? Enggak Berapa? berempat. Sama Febri biasanya. Bertiga. Ya pokoknya ada. Satu lagi siapa? Sama teman kita lah. Setahu gua berempat sih. Nah pokoknya gitu deh. Nah, Itu hujan. Gua tetap mati-matian mau gereja. nah. Gua sampai apa? Takut Febri pakai HP jelek gua dulu tuh. Itu Nokia. LG gua ke telepon. Jangan ke gereja. Hujan Ben. Udah langsung aja. Akhirnya gua nyamperin Febri. Kita nyamperin dulu. Ya pasti nyamperin gua dulu. Nah, Nyamperin gua paling terakhir. Iya. Soalnya paling deket. udah itu oke lah. Gereja. Tapi ada satu ini ya. Ini kan kita masih kecil ya. SMP ya, SMP kan ya, SMP. SMP ya jelas Febri kan. Gua SMP kan udah. Oh iya ya Febri ya. SMA mah udah ke laut. Nah kan pas SMP itu mama sakit tuh, sakit parah kan juga. Oh iya pas masih parah-parahnya dulu ya. Gua gereja terus. Lama. Oh iya gue ingat kayaknya dulu dia. Gua sampai mikir. Harusnya gue beraksi maksudnya daripada gue nyalain ini. Pada saat sembuh, gue itu mikir gini ya. Gue itu masih mikir gue bikin agnostik aja. Gue mikir gini. Udahlah, gue aksi aja dulu. Kalau memang dia sembuh, baru gue percaya lagi. Tapi kan nyatanya walaupun maklum belum sembuh tapi dia masih hidup sampai sekarang kan. Iya memang. Lu nggak merasakan kemujizat Tuhan? Enggak. Tahu itu kalau menurut gue karena siapa? Karena kehebatan lu. Oh cari duit. Iya. Itu dia bikin logika lu mirip kayak yang pernah Coki bilang kalau misalnya nih Coki nih lu berada di pesawat tiba-tiba pesawatnya hancur mau jatuh yang lu lakuin apa saat terakhir kalau sebagai ateis. Nah lu sebagai orang beriman berdoa kalau lu Jatuh kan? nah Ngapain anjir? kalau orang yang ateis seenggaknya dia cari cara untuk buat selamat. Misalnya ketika sabuk pengaman diketatin ini, seenggaknya dia mencoba bertahan hidup. Gak apa mati lah goblok. Nggak dia, pokoknya dia nggak mau buang-buang waktu untuk berdoa. Iya, itu. Yang penting dia berusaha dulu. Walau mati enggak, ya udahlah itu urusan nanti. Ini kayak gitu dia tadi dia ngapain gue berdoa sembuh juga udah gue berusaha dulu. Tapi lu kalau ikat ini terus total pasal jatuh di darat lu meledak. Kalau jatuh di air lu tenggelam. Ya daripada lu gini, Sama aja mati ujung-ujungnya. seenggaknya lu berusaha. Tapi tetap mati. Iya, tapi seenggaknya emang pikiran mereka itu berusaha. Tapi ada berusaha loh dulu. orang jatuh dari pesawat tapi masih selamat. Apa pikirnya apa? Tapi nggak diikat, nggak ada yang diikat. Begini dia. Mujizat Nggak berarti. tahu, Mujizat. nggak tahu dia ngapain tapi yang pasti selamat nggak diikat. Iya. Ya mungkin emang belum saatnya atau gimana. Gua nggak tahu emang ada kasus gitu. Justru kalau diikat bukan tambah bahaya ya menurut gue ya. Nah, itu gua belum pernah naik pesawat ya. Enggak sih emang harus. Contohnya begitu. Kalau jatuh di darat meledak men. Dia nggak bisa kabur. Nah, tau gak tuh? Kalau jatuh ke laut lu tenggelam. Lu nggak bisa lepas. Lu tau gak tuh? Lu keluar lah. Ada pintu nggak sih langsung? Ada pintu darurat. Ya udah, Kan lompat. itu ada parasut. Lu tau gak itu sebenarnya persiapan yang medical boy? Medical boy. Iya. Apaan lagi medical boy? Sekarang Ya seenggaknya kalau Sekarang orang gak masuk jokes ya. tadi bingung dia. Dia tahu. Lu tahu dia lagi ngelawak gitu dia. Iya, tahu kan? Nah, maksud gue intinya orang-orang yang ada itu lebih berusaha untuk hidup daripada untuk berdoa. Jadi kayak mereka memikir mau waktu berdalam
setan lah, yang penting gue berusaha mati enggak itu urusan nanti, yang penting gue berusaha. Kan sebenarnya ya udah aku kaya anjing. Tapi gue rasa itu nggak valid lah. Soalnya orang pasti begitu pasti panik semua orang. Iya sih, belum dicoba langsung sih, mesti coba langsung. Itu mah cuma kayak gue mau kelihatan sok keren aja. Menurut gue ya. Tapi kalau kata gue ya, kalau gue misalnya ada amit-amit ya, ada disakit gitu, ini bakal ada gue Jadi mikir, berusaha maksudnya cara buat itu. apa ya gitu. Atau enggak ya udah mati aja lah, udah mau gimana. Masih dari saya berdoa kita ampun. Maksudnya oh yaudah mau ampun apa sih, ampun pada saat lu mati doang. Iya, Tuhan juga belum tentu ampun gitu kalau emang. Maksud gua nih logika ya. Dari dulu lu begitu, tiba-tiba pas Nih, mati lu baru obat. nih logika ya. Kok udah di gue diserang? Siapa juga yang mau? Ada sakramen pengampunan dosa anjing, itu buat orang berdoa mati biar dosanya langsung hilang semua. Apa lu mau ngapa Udah lu? nggak sempet sakramen. Bapak gua sakramen dulu. Apaan gue? Apaan gue sih? Bangsat. Enggak, tapi maksud gua gini. Nih. Ngerti maksud gua? Apaan? Ini maksud gua. Nih, gua Ngerti gak maksud gua? Gua pengen ngomong tapi gak enak. Ngomong gini. Gak tau nih sensor atau enggak ya? Ngomong. Ya kan lu bisa minta ke gua mau disensor tuh. Kenapa tuh? Yang sensor, yang YouTube yang sensor. Nih, maksud gua gini. Emang Tuhan kagak sadar itu. Kagak seadil itu maksudnya. Emang harus orang-orang yang utama yang harus selamat. Gak adil banget maksud gue. Orang baik yang tiap hari kasih orang makan, ya emang dia gak doa, tapi dia kasih orang tiap hari makan dihukum. Ada. Iya. Maksud gue, emang Tuhan sejahat itu. Maksud gue agama itu. Maksud gue agama semua agama universal. Maksud gue, apa kalian berpikir kayak gitu? Gue malah ateis, gue mikir Tuhan adil banget. Kalau dia mau masuk surga, harusnya dimasukkan orang-orang yang baik bukan yang lama. Gue pernah. Berarti dia mau di apa praise sembah. Gue pernah nanya kayak gitu, beda. Emang kalau misalnya apa lu baik ke horizontal juga, lu mesti baik ke vertikal juga. Apa yang lu baikin? Gak ada langit. Masalah iya, gue pernah ngomong kayak gitu juga, nggak bisa, lu mesti vertikal juga mesti ada. Nah, gue nggak ngerti dah kalau gitu. Maksud gue kalau misalnya Tahu yang gue dapet sama siapa? Oh, Dosen tahu. sidang gue. Maksudnya. susah. Kalau menurut gua sih kenapa alasan lu gitu, gua sih pribadi ya, gua kalau ngasih orang emang gua nggak doa, jadi dari kasih mah kasih aja. Maksudnya ya udah emang gua mau ngasih, tapi gua biasa doa tuh minta ampun. Kita nggak tahu kita ada dosa apa. Gua ini kan dulu kita diajarin sama guru SMP kita, Sister. enggak, guru SMP kita dulu Bu Meti. itu gue ingat banget, dia dulu ngajarin susunan doa yang sampai sekarang masih gue pakai. Pertama, kita jangan minta apapun dulu. Kita nggak boleh minta apapun, keinginan kita nggak boleh sebut dulu. Kita pertama kali yang mau kita ucapin adalah Tuhan ampuni dosa-dosaku. Minta ampun dulu, terus minta buat orang tua sama orang terdekat, baru lu paling terakhir. Buat lu, terserah lu. Pokoknya diri itu paling terakhir. Itu tuh susunan doa yang sampai sekarang masih gue pakai. Worth it itu maksudnya. Nggak, maksud gue gini, kan tadi Perry bilang emang Tuhan itu nggak adil ya kan, kayak harus doa gitu. Menurut gue sih, lu kalau emang berbuat baik ya berbuat baik aja, emang itu nggak harus doa. Tapi doa itu masih diperlukan untuk lu mengampun dosa. Lu mengakui lu tuh manusia yang berdosa. Aku butuh curahan kasih. Mengukur dosa neraka surga itu gimana? Pada saat lu melakukan sesuatu tapi bikin hati lu gak enak, itu dosa. Mengukur. Oh, itu kan ada pribadi masing-masing. Ada orang yang nyuri bilangnya enggak, nih gue nyuri biasa aja, tapi kadang ada orang kan yang nyuri, aduh gue bersalah banget ya kalau gue curi ini, jadinya kayak gimana jadinya ya gitu. Tapi ada nggak? Ada kan? Itu kalau udah sampai ada pikiran gitu, menurut gue itu dosa. Lu pernah ada pikiran itu nggak? Tapi ada nggak? Maksud gue ada nggak? Kan kalau kita harus main game, ada nggak level? Lu level berapa supaya bisa masuk surga? Lu nggak main berapa lama supaya masuk neraka? Maksud gue ada nggak ukuran gitu? Kalau menurut gua ukuran itu ditentukan oleh diri lu sendiri. Kadang ada orang yang kayak mikir,
kayak kebaikan gue udah cukup nih. Maksudnya kalau gue udah sampai mikir kayak gitu berarti udah kayak udah ukuran lu sendiri gitu. Berarti sendiri Iya. Tapi tadi yang gue tanya tadi, lu pernah ada yang mikir, aduh gue kayaknya dosa dah kalau ngelakuin ini, ada nggak? gua Pernah nggak satu gitu? apa ya Ya dosa atau enggak tuh menurut gua bukan kayak itu jahat atau enggak ya. Menurut gua dosa itu pas lu lakuin sesuatu tapi hati lu tuh gak enak. enggak sih gua kalau sekarang nggak pernah ngomong gitu. Gua kalau dosa gua nggak pernah ngomong gitu lagi sekarang. Gua selalu ngomong ini tak mati nggak ya? Kalau sehat nggak gitu? Atau enggak kalau misalnya pakai jablay bisa takut penyakitannya. Iya. Gua pernah mikir kayak Dosa apa ya? nggak pernah sih. Gini ya menurut gua nih, pakai jablay itu nggak dosa. Nggak, dengar dulu. Menurut lu? Dengar dulu. Iya. Apa sih? Iya. Menurut gua pakai jablay itu nggak dosa. Yang dosanya kalau lu udah ada istri, lu pakai jablay, istri lu tahu, istri lu sakit hati, istri lu kayak tersakiti, mama nangis, itu baru dosa. Emang lu kalau jomblo lu pakai jablay dosa? Enggak, tapi Nggak kalau lu mau dekat sama orang-orang yang pemuka gitu, Enggak, gini dosa nih. Pak. Kayak gini. Lu mau keluarin itu lu. Dia mau dapat duit. Sama-sama mau dong. Ya udah lakuin aja. Kecuali kalau kayak gue bilang itu dosa kalau lu habis lakuin itu ada bikin orang sakit hati belakangnya. Atau itu. misalnya ada kayak bikin orang pikir lu parah banget sih pakai gitu. Kayak ini ya. Jadi maksud lu tuh mending lu bayar jalan dibanding lu berkosa. Iya, kalau emang lu gak ada siapa-siapa yang lu sakiti gitu. Memerkosa juga menyakiti kan. Makanya gue kadang-kadang tuh lucu kayak ada orang bilang itu nggak boleh, itu jahat, ini apa, kan belum tentu Iya, gue jahat. Ada orang gue pernah dengar ada yang begini aja dosa, padahal kita Iya, kan menurut gue itu enggak gitu. Enggak ada tapi serius itu yang kayak jack off gitu. Teman gua ada gitu. Maksudnya dosa gitu. iya ada. Kenapa? Temen Kan ada yang begini. teman gua dulu tuh dia rosak sama gua. Maksud gua ajarin maksud gua udah lah enggak usah tahu gitu lah. Itu nggak rusak tuh. Welcome to dark side. Itu kayak Nah, gua bilang pelampiasan doang. nah gua bilang gini. Jadi lu enggak pernah nonton, enggak pernah apa. Kagak, gua pengen jalan. Tapi lo tau gak sih, emang lupa gua. tapi kalian tau gak sih, emang dari dulu tuh sisi keagamaan sama sisi kedokteran itu emang selalu bertentangan. Iya, gue inget banget itu kalimat itu. Lo kalau bilang yang begini kita sebutnya masturbasi itu nggak boleh di agama, tapi kedokteran saranin 2 kali seminggu. Iya. Soalnya seorang lelaki itu nggak bisa ditampung banyak ya kan, itu kan kita produksi 4 jam sekali kan. Biasa itu 2 atau 3 hari itu udah pasti penuh sih keluarin, kalau nggak dia ada penyakit gitu kan. Kalau lu dengerin agama lu ini nggak keluarin, terus lu nggak punya siapa-siapa, lu belum punya istri, bisa bahaya pak. Kita bukan ngomongin nafsu atau apa dah, kita ngomongin kedokteran dulu deh. Ya gue waktu terus gue tanya apa yang membuat itu, katanya sih kayaknya lu membunuh anak. Ini juga statement goblok ya gue bilang. Membunuh anak nih, kita teorinya aja, anak itu kita sperma ketemu sama zigot. Emang sperma dong udah anak, gue tanya. Belum. Kan tolol. Iya. Ada yang statement itu gue juga bingung maksud kenapa gitu. Enggak, lain kali kalau ketemu anak itu, gue pengen ngomong ya, pengen di sini kita ngopi debat sejam lah. Susah apa kalau orang udah. Soalnya nih kalau dibilang sperma itu anak, lu gak usah perlu cewek dong lo gitu. Iya emang. Sebenarnya Sperma lo itu ditabung tuh jadi anak. Lu mau debat temen lu dulu. Temen gua. CM. Susah, lu mau itu dulu dah. Ya dia mah tahu gua brengsek, dia mah nggak tahu. sebenarnya kan bilang benar yang tadi check off itu nggak boleh. Tapi benar, cuma salah info doang sih kan. Apa? Lu tau nggak kalau misalnya lu ngajak itu bukan penyakit pak, bukan penyakit. Lu sama lu bakal dimakan juga akhirnya sama badan kita. biar ada nutrisi, serius. Terus keluarnya lewat keringat bukan? Iya benar. Tahu gua ada penyakitnya deh. Penyakitnya tuh kalau misalnya lu nggak keluarin itu selama berapa tahun. Iya, kalau ke orang begitu kan sampai jadi kan nggak keluarin. Goblok sih. Yang D aja tuh, yang D itu lagi udah pernah belum gue nya? Tahu udah pernah. Udah pernah ya. Lagi juga ribet pak. Kita kan kalau cewek kan main jam bulan, kita tuh kayak kemarin dibahas. Itu ribet loh. Cuci lagi. Iya anjir.
Gua sih dia keluarin dah dosa dah bodo amat. Soalnya menurut gua enggak. Ya gua sih kata orang bilang dosa. buat lo sendiri. Iya. Maksudnya gua merugikan orang gitu. Terus kalau dibilang gua buang bayi sih tolol lagi. Apa emang sebenarnya gua udah bisa dibayi. Pokoknya Kalau gitu banyak banget bayi gua itu. Dalam satu tetes itu berapa biji sperma anjing? juta, Pak, 3 jutaan. Lah kalau gitu nih ya, jadi lu aja lu bisa bunuh berapa banyak saudara lu, gua tanya. Lu keluar sama saudara lu berapa nama? Gua berasa kayak dinasti warrior tuh ngebunuh Nah. ribuan tuh. Sarah nggak langsung apa lu bunuh untuk saudara-saudara lu juga dong. Bener. Nah, Batu pembunuh. Kan dong. Kan kita ngomongin statementnya nggak ke situ. Pembunuh. makanya banget kalau ada orang itu sini yuk ngopi ayo kita ngomong 1 jam anjing. Kopi yuk, minum rokok. Gua ada plot twist untuk kalian semua. Waduh. Kita udah ngobrol selama ini kan tentang ateis segala macam. Tanpa kita sadari kita bertiga itu ateis. Untuk sebuah agama. Untuk juga ya. Untuk sebuah agama kita ini ateis bertiga. Sekali-sekali ada yang mesti debat, tahu kita pro kontra mesti buat anjir. Sampai sadar kan. Iya. Udah. Mau ditutup apa mau lanjut atau mau gimana? Maaf konten kali ini kurang mendalam pembahasannya karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Kita juga sebenarnya udah pede banget ini. Iya sih, ini sudah pede juga.